Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur buat perkenanan Tuhan untuk kami ada di hari yang baru ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini Tuhan. Kami rindu untuk selalu mendekat lebih dahulu kepadamu di pagi hari ini, supaya kami mendapatkan petunjuk, bahkan makanan bagi rohani kami Tuhan melalui firman-Mu. Berbicaralah, berfirmanlah Tuhan, dalam hidup kami semua secara pribadi. Baik hamba-Mu yang memberitakan, baik kami semua yang mendengar, kami diberkati Tuhan. Urapan-Mu turun atas kehidupan kami semua. Dan terangi mata hati kami supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan ini adalah kelanjutan dari hari-hari lalu. Saudara, dari hari Kamis dan seterusnya di bulan Februari ini, kita akan mendengar firman Tuhan secara berkesinambungan ya. Sambung menyambung. Jadi saudara jangan miss satu hari pun, karena ini adalah firman Tuhan yang bersambung ya. Untuk memberi penjelasan kepada kita lebih dalam lagi. Dan kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menemukan Tujuan Allah Menciptakan Kita. Menemukan tujuan Allah menciptakan kita semua. Saya, saudara-saudara, kita tentunya Tuhan tentukan mempunyai tujuan masing-masing. Mari kita buka di dalam ayat pokok kita, yaitu dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat ke-7. Firman Tuhan berkata, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Puji Tuhan saudara-saudara, apa yang diberitakan umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan adalah hikmat Allah. Di sini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tentunya Paulus berbicara karena hikmat Tuhan yang dituangkan dalam pemberitaan firman Tuhan. Dikatakan di sini dalam ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Apa itu hikmat Allah yang tersembunyi? Yang dimaksudkan adalah firman Tuhan ini, saudara-saudara. Firman adalah hikmat Allah yang tersembunyi yang akan dinyatakan kepada orang-orang yang menerimanya. Dan kita akan mengetahui maksud Allah di dalam kehidupan ini. Khususnya tujuan Allah menciptakan kita. Kenapa kita ada di dunia ini, saudara-saudara? Kalau hari Kamis ya, Bapak Pendeta Jeff Kastanya sudah memberitakan firman Tuhan bagaimana semua diawali dengan Allah. Lalu hari Jumat, Bapak PDP Yunus Hendrawan membawakan firman Tuhan, kita dijadikan untuk Allah. Nah sekarang, tujuan Allah menciptakan kita. Apakah kita sudah menemukan tujuan Allah, saudara-saudara, dalam hidup kita? Seringkali ada manusia yang tidak tahu tujuan arah kehidupannya. Mengapa dia ada dalam dunia ini? Mengapa Tuhan ciptakan kita? Mengapa Tuhan tempatkan kita di Bogor? Mengapa Tuhan tempatkan kita? Ada yang di Jakarta, ada yang di mana? Ada yang di Belanda, ada yang di semua tempat dimanapun ada. Di Amerika, di Australia, ya, di negara-negara, di kota-kota, di desa-desa. Tuhan punya tujuannya, saudara-saudara. Menempatkan kita dalam dunia ini. Apakah saudara sudah menemukan tujuan Allah dalam hidup saudara? Apa saudara hanya menjalani hidup saudara? Ya gimana nanti deh. Nantilah. Saya mah jalani hidup
saya begitu aja gitu. Bahkan anak-anak dari kecil tidak ditanamkan oleh orang tua bagaimana mereka harus hidup dalam dunia ini. Nah, firman Tuhan adalah hikmat Allah yang tersembunyi yang akan diungkapkan kepada kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, itulah fungsinya, saudara-saudara, mengapa kita harus setia beribadah. Bukan sekedar kita nonton YouTube saja, karena nonton YouTube itu bisa dari segala macam, saudara-saudara ya. Hati-hati, saudara-saudara. Kita bisa menerima kebenaran-kebenaran yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ketika kita punya rumah sendiri, ya, kita punya tempat ibadah sendiri, di situ ada ibu gembala, ada wakil-wakil gembala, ada hamba-hamba Tuhan dipercayakan. Jadi gembala-gembala, para gembala, wakil gembala, hamba-hamba Tuhan itu sudah seperti koki, saudara-saudara ya, menyiapkan firman Tuhan untuk kita, untuk dikonsumsi kita, supaya rohani kita semakin bertumbuh. Dan disitulah hikmat Allah diberitakan bagaimana kita akan dituntun. Kita membawa diri kita sesuai dengan tujuan Allah menempatkan kita dalam dunia ini. Khususnya jemaat GPI TBS Bogor. Kalau saudara misalnya kerja di Jakarta, entah di Bogor juga atau di luar kota, saudara, Tuhan punya tujuan. Bahkan ketika kita lahir, Tuhan sudah tetapkan kita tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan Tuhan mau kita menemukan tujuan itu. Supaya apa, saudara-saudara? Kalau orang yang tidak punya tujuan, itu hidupnya terombang-ambing, hidupnya mudah putus asa, karena dia tidak tahu. Kadangkala ada seorang anak pun tidak tahu cita-citanya. Karena apa? Dia tidak tahu memaknai kehidupannya. Untuk apa dia ditempatkan dalam dunia ini? Oleh sebab itu, kita harus kembali kepada Alkitab, saudara-saudara. Karena hanya firman Tuhanlah yang menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Saudara, dalam Alkitab kita akan menemukan yang pertama, mengapa kita ada dalam dunia ini. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Yang ketiga, apa yang harus kita hindari. Yang keempat, apa yang bisa terjadi pada masa depan. Oleh sebab kita perlu firman Tuhan. Kita akan baca ayat emas ya, saudara-saudara, yang seringkali kita dengar di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Saudara pasti sudah tahu ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagi kita yang hidup dalam firman, itu ada terang. Kita akan diterangi. Tuhan, untuk apa aku lahir dalam dunia ini? Untuk apa aku ada di keluarga ini? Untuk apa aku ada di keluarga GPI TBS Bogor? Semua Tuhan sudah tempatkan punya tujuannya masing-masing. Kita tidak berjalan dengan tanpa tujuan, saudara-saudara. Temukan tujuan hidupmu dalam firman Tuhan yang menjadi terang. Dia akan menjadi pelita bagi kaki kita. Ketika kita jauh dari firman Tuhan, kita akan kehilangan arah, saudara-saudara. Kita mudah putus asa, seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Akan mudah goyah. Tapi kita tahu bahwa Tuhan ada apa yang besar. Dia menciptakan kita dengan spesifik, saudara-saudara. Temukan tujuan itu. Maka kita akan bergairah. Kita akan jalani hidup ini. Wah, Tuhan, aku spesial. Tuhan tempatkan aku dalam dunia, dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam tempat kuliah. Semua punya tujuan masing-masing. Dan kita akan menemukan tujuan itu. Dituntut oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai kita melewatkan untuk merenungkan firman Tuhan setiap pagi, setiap hari. Pagi, siang, malam, renungkan firman Tuhan itu. Tuhan akan berikan petunjuk demi petunjuk untuk kita dalam bekerja, sekolah, kuliah, usaha, dalam melayani. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan akan berikan petunjuk arah sehingga kita akan semakin giat. Firman Tuhan katakan, tambahkan terus kebajikan, tambahkan terus semua kasih itu, tambahkan terus kita melayani sehingga kita akan terus dibawa kepada tujuan Allah yang sebenarnya, saudara-saudara. Ketika satu komunitas punya tujuan masing-masing, pasti tubuh Kristus akan saling melengkapi dan itu luar biasa dahsyat, saudara-saudara. Kita akan bekerja lebih lagi,
kita akan melayani lebih lagi. Kita akan jangkau jiwa lebih jauh lagi, saudara-saudara. Ketika kita mengenal tujuan Allah dalam hidup kita, saudara-saudara. Sebagai ayat yang terakhir dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, yaitu tentang Roh Kudus, saudara-saudara ya. Di sini dikatakan, Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, ketika kita hidup dalam firman dan tuntunan Roh Kudus, maka firman Tuhan itu akan hidup. Terang itu akan menerangi hati pikiran kita, sehingga kita tujuannya itu punya goal, saudara-saudara. Ada tujuannya. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan gambarnya, saudara-saudara, dengan pribadi Allah sendiri, saudara-saudara. Dan Tuhan akan menciptakan kita untuk membawa kemuliaannya. Kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka semua menjadi warga kerajaan Allah. Kita bersama-sama bergandengan tangan, saudara-saudara. Kita temukan tujuan Allah dalam hidup kita. Kita akan terus berkarya dengan luar biasa. Bertumbuh, saudara-saudara, menghasilkan buah. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Biar itu menjadi pedoman kehidupan kami ketika kami diberikan petunjuk hari demi hari untuk mencapai goal-Mu, untuk mencapai tujuan-Mu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi berarti, hidup kami boleh menjadi berkat, bahkan hidup kami bahagia. Karena ketika kami menjalankan firman Tuhan, kebahagiaan itu juga akan kami dapati, baik pribadi, di tengah keluarga, baik di tengah lingkungan gereja, dan pekerjaan kami Tuhan, dimanapun kami melangkah. Jadikan kami berkat. Lindungi kami sepanjang hari ini, dan firman Tuhan akan jadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.